Halo, Assalamualaikum. Kembali lagi di Makin Privat. Ya, masih semangat ya belajarnya ya. Kali ini kakak akan membahas TPA paket 2 ya. Saya akan full membahas bab numerik ya, subbab numerik. Kita bersama-sama belajar ya. Kita akan bahas TPA numerik ada 20 soal. Oke, kalian coba terlebih dahulu. Link soal sudah saya sertakan di kolom deskripsi ya guys. Ya, setelah itu baru kalian cocokkannya dengan saya ya. Apakah jawaban kita sama ataukah jawaban kita berbeda? Jika ingin bertukar pikiran atau kalian ada jawabannya beda, boleh ya. Kalian komen ya di kolom komentar ya. Lalu kita diskusikan bersama. Oke guys ya. Kakak coba ya. Ini masih dalam bentuk pola deret ya. 4, 12. Saya tuliskan ulang aja ya. Ada 4, 12, 28. 60, 124, dan 252. Kalian sudah ada yang ketemu nih konsepnya? Ya. Saya akan coba ya. 4 ke 12 itu plus 8 ya. Coba saya dengan kayak gini. Ini berarti plus 16. Ini adalah plus 32 ya. Nah, ini udah ketemu nih konsepnya ya. 8 ke 16 itu berarti kalikan 2 nih. 16 ke 32 berarti kali 2. Oke ya guys. Maka ini nanti plus 64 ya. 4 ditambah 60 itu kan 124 ya. Maka ini kalikan 2. Nah, konsepnya sama kan? Ini berarti kalikan 2 juga. Maka sini ke sini tuh selisihnya adalah 128 ya. Iya. Berarti kita kalikan 2 lagi nih. 128 dikalikan 2 itu adalah 256. Ya, maka ini ya 252 ke 256 itu berapa guys? 8, 10. Sini 5 ya. Jawabannya itu adalah 508 ya. Sama ya dengan kakak ya. Ya, jawabannya itu adalah B. Nomor 2, ini bagaimana guys? 0,25 saya buat pecahan ya. Seperempat ya. Ini adalah 5/8. Lalu 1 ya. 1,375. Itu adalah 11/8 ya. 11/8. Nah, setelah itu saya buat penyebutnya semuanya 8. Maka ini kan 2 ya guys. Ini 5, ini 8, ini adalah 11. Nah, kita lihat polanya itu seperti apa. 2 ke 5 itu adalah plus 3. Ini juga plus 3. Ini juga plus 3. Maka ke sini juga plus 3. Ya guys ya. Maka jadi 11 tambah 3 berapa? 14. 14 per 8 ya. 14 bagi 8 berapa? 1. Sisanya adalah 6. 6/8 atau 1, 6 dibagi 2 adalah 3 ya. 3/4. 1 3/4 ya. Sama ya dengan kakak ya. Jawabannya adalah A. Oke, lanjut ya. Kita masuk ke soal nomor 3. 17, 25, 42, 67, 109, 176. Oke. 7 tambah 5 tuh 12, ini 42. Nah ini ya, ini saya jumlah nih, saya jumlah, kan hasilnya 42. Ya enggak? Nah terus ini saya jumlah lagi ya, 42 tambah 25 itu hasilnya 67. Nah ini 42 tambah 67 itu kan 109. Oke, maka ini 109 ditambah dengan 176 nanti hasilnya adalah 582. Ya kayak gini ya, 258. Oke guys, sama ya. Ya, jawabannya itu adalah E. Ya, kita masuk ke soal selanjutnya. Akar 8/12 kuadrat dibagi dengan 9/27 kuadrat. Ya, saya rubah ya. Saya rubah menjadi seperti ini. 8/12 kuadrat. Saya jadi kali nih. Kalau jadi kali itu kan dibalik ya, Dek ya. 27/9 kuadrat. Nah, kalau perkalian, maka kan kuadrat boleh nanti jadi hilang, kuadrat di akar juga hilang. Maka hasilnya adalah 8/12 dikali dengan 27/9. Ya, iya. 27 bagi 9 itu berapa? 3. Ya, ini berarti 4. 8 bagi 4, 2. Oke ya, sama ya dengan kakak ya. Ya, kita lanjut ya, nomor 5. Bagaimana ini soalnya? Akar 3 dikurangi akar 5 di dalam ya, ditambah dengan akar 3 plus akar 5. Sama dengan. Oke guys, ini saya anggap P. Ya.
maka saya buat P kuadrat. Kalau saya buat P kuadrat, berarti kan jadi kayak gini ya. Akar 3 min akar 5 ditambah dengan akar 3 plus akar 5 kuadrat. Ya, ini kan jadinya ini dikuadratkan, maka akarnya hilang. 3 min akar 5 ditambah dengan B kuadrat ya. Maka ini jadinya 3 plus akar 5 ditambah dengan 2 kalikan A kali B. Nah, maka akar A kalikan B. 3 min akar 5 dikali dengan 3 plus akar 5. Kayak gini ya. Kalau misalkan saya punya ada akar A dikali dengan akar B, maka hasilnya akar A kali B. Ya, kita gunakan konsep ini ya guys. Oke, saya lanjutkan ya. Maka menjadi ini hilang. Terus ini 3 ditambah 3 itu kan 6 ya. 6 ditambah 2 akar. Ini kan sama aja A min B, A plus B. Maka jadi A kuadrat min B kuadrat. 3 kuadrat itu adalah 9, dikurangi min akar 5 dikalikan akar 5 itu adalah 5. Ya, maka 6 ditambah 2 dikalikan ini 4 di akar itu 2 ya. Maka 6 ditambah 4 itu adalah 10. Ya, tapi hati-hati ya, ini adalah P kuadrat. Yang ditanya itu adalah P ya. Maka nilai P itu adalah akar 10. Oke ya guys, ya jawabannya itu adalah D. Oke, saya lanjutkan ya. Nomor 6. Diketahui 8 pangkat M sama dengan 27. 2 dikali 4 pangkat M dikurangi 2 dikali 2 pangkat M adalah. Ini saya olah dulu ya menjadi bilangan pokok yang terkecil yaitu 2. Maka 8 itu adalah 2 pangkat 3 dikalikan M sama dengan 27. Ini kan sama aja kayak gini ya. 2 pangkat M pangkat 3 sama dengan 27 itu 3 pangkat 3 ya. Maka ini bisa hilang guys. Maka 2 pangkat M sama dengan 3 ya. Oke, saya substitusikan ke soal, maka menjadi, saya taruh sini ya, 2 4M itu kan sama saja dengan 2 pangkat M kuadrat gitu kan, dikurangi 2 pangkat M ya. Maka menjadi 2 pangkat M itu adalah 3. 3 kuadrat adalah 9 dikurangi 2 pangkat M itu adalah 3 ya. Maka 18 dikurangi dengan 6. Jawabannya adalah 12. Oke ya, jawabannya itu adalah C. Next, kita lanjut ya ke soal nomor 7. Bagaimana nih soal nomor 7? Jika penyelesaian dari persamaan 2 pangkat X kuadrat ditambah 5X ditambah 11 sama dengan 32 pangkat 2X plus 1 adalah P dan Q. Tentukan nilai P ditambah Q. Oke, ini namanya aljabar eksponen ya. Maka jadinya seperti ini, 2 pangkat X kuadrat ditambah dengan 5X ditambah dengan 11. 32 itu kan sama aja 2 pangkat berapa deh? 5 ya. Maka 5 sininya 2X plus 1. Nah, ini bilangannya udah sama pokoknya ya. Maka menjadi X kuadrat ditambah dengan 5X ditambah dengan 11 sama dengan 10X ditambah 5. Oke, saya pindahkan ruas ya. Maka menjadi X kuadrat min 5X, 11 dikurangi 5 itu adalah plus 6, sama dengan 0 ya. Ditanya adalah P plus Q. P dan Q adalah hasil dari persamaan ini. Artinya P saya anggap X1, berarti Q-nya saya anggap X2. Nah, yang ditanya itu adalah X1 ditambah X2. Maka boleh kita menggunakan konsep min B per A ya. Min 5 per A-nya 1 ya. Ini nilai A, ini B, ini C. Oke ya guys, maka jawabannya itu adalah 5. Ya, jawabannya itu adalah E. Ya, lanjut ya. Kita masuk ke soal nomor 8. Ini gimana guys? 1/8 pangkat min setengah. 1/8 itu adalah 2 pangkat min 3 ya. Saya langsung aja. 2 pangkat min 3 dikalikan min setengah. Oke, ditambah 27 itu adalah 3 pangkat min 3 ya. Yang ini ya. Maka jadi 3 pangkat min 3 dikalikan min 1/3. Ditambah dengan 256. 256 itu adalah 4 pangkat 4 ya. Maka karena itu 1/4, maka jadi 4 pangkat min 4 dikali dengan min 1/4 ya. Maka jadi bagaimana? Ini min sama min, maka jadi plus ya. 2 pangkat 3/2 ditambah dengan
Ini jadi plus 1, 3 pangkat 1, ini juga 4 pangkat 1. Oke guys, ya ini kan jadinya 2 pangkat 3 itu 8 ya. 2 pangkat 3 di akar ditambah dengan 7 ya. 8 di akar maka 4 kalikan 2 jadinya 2 akar 2 ditambah dengan 7. Oke ya, jawabannya itu adalah A. Ya, kita masuk ke soal nomor 9 ya. Ya, untuk revisi soal ada nomor 9 di soal aslinya sudah betul ya. Ini bukan plus ya, harusnya negatif ya. Yang ditanya itu adalah 1 per A kuadrat dikurangi dengan 1 per B kuadrat. Oke, ini yang kita cari. Ya, bagaimana caranya? Caranya seperti ini. Saya anggap ini adalah 1 per A kuadrat dikurangi dengan 1 per B kuadrat ya. Maka ini adalah tipe A kuadrat min B kuadrat. Maka nanti rumusnya adalah A plus B dikalikan dengan A min B. Kan gitu ya. Maka menjadi A-nya itu adalah 1 per A ya. 1 per A ditambah 1 per B. Saya kali dengan 1 per A dikurangi 1 per B. Gitu ya guys. 1 per A ditambah 1 per B itu kan ada 7 ya. 7 dikali dengan 3. Ya, maka jawabannya itu adalah 21. Oke ya. Next, kita masuk ke soal nomor 10. Jika X per Y itu adalah 3 per 2, ini Z ya. Z per Y itu adalah 4 per 5, yang ditanya adalah X per Z. Kita lihat, X mintanya sebagai pembilang, maka ini tetap di atas. Dan Z-nya sebagai penyebut, maka ini kita balik ke bawah. Nah, gitu aja. Maka jadinya X per Y, saya kali aja ya, saya kali dengan Y per Z, oke? X per Y itu adalah 3 per 2, dikali dengan Y per Z, 5 per 4. Gitu kan? Ini kan hilang. Maka jadinya X per Z, oke? Ya, hasilnya itu 15 per 8, ya. Jawabannya itu adalah apa, Dek? Ya. Oke, nomor 11. Jika X lebih besar sama dengan 0, sedangkan X juga kurang dari sama dengan 4, dan Y itu kurang dari 12 ya, maka hubungan yang bukan nilai X kalikan Y. Oke, ini ada X-nya ini nilainya ini ya, Y-nya nilainya ini. Berarti itu kan Y tidak boleh melebihi 12 ya, maka nanti X kalikan Y itu lebih besar. Saya buat Y-nya itu 12. 12 dikali dengan 0 itu kan 0 ya. Nah, terus ini 12 saya kali dengan 4 itu adalah 48. Inilah nilai X kalikan Y. Maka X itu harus lebih besar, nggak ada sama dengannya lagi ya. Kenapa nggak ada? Karena saya ambil Y-nya 12 ya. Padahal di soal kan 12-nya tidak boleh ikut. Nah, jadi saya rubah menjadi seperti ini ya. Jadi X kalikan Y itu harus di antara 0 sampai 48. 48 itu nggak boleh ikut. Paham ya? Jawabannya itu adalah D. Oke ya. Next, kita masuk ke soal nomor 12. Hasil 125, 5 log 625. Itu berapa? 125, 5 log 625 itu kan sama aja 5 pangkat 4 ya. 5 pangkat 4. Maka ini berubah menjadi 125. Ini kan jadi 4, 5 log 5. Oke? 5 log 5 itu 1. Maka nanti 125 pangkat 4. 125 itu adalah 5 pangkat 3 dikali dengan 4 ya. Jawabannya 5 pangkat 12. Oke ya. Jawabannya itu adalah D. Paham ya guys? Diketahui log 5 adalah P, log 4 itu adalah Q, tentukan log 1,25. Ya, log 1,25 itu kan sama aja 5 dibagi 4 ya. Jika kita punya sifat logaritma log A per B, maka nanti menjadi log A dikurangi log B. Gitu kan ya? Iya. Kita gunakan konsep ini, maka nanti jadinya log 5 dikurangi dengan log 4. Log 5 berapa? P. Log 4 itu adalah Q. Maka jawabannya P dikurangi Q. Bisa ya? Oke, next kita masuk ke soal nomor 14. Gimana ini? Seorang pegawai bekerja 6 jam sehari.
Dalam seminggu dia bekerja 5 hari. Nah, berarti seminggu dia bekerja berapa jam? 6 dikalikan 5 ya. Dia bekerja 30 jam. Oke. Pegawai tersebut menerima upah 2.600 per jam. Ini upah biasa ya. Kalau yang lembur, dia dapat 3.400 per jam. Dalam seminggu, ia menerima 122.200. Nah, sekarang gini aja. Dia kan kerjanya 30 jam ya. Maka dia dapat upah berapa nih? 30 saya kali dengan 2.600. Oke. 26 kalikan 3 itu 78 ya. 78 nolnya ada 3. Maka 78.000. Ia dapat upah 78.000. Ternyata dalam seminggu dia dapat 122.000. Nah, maka kita mencari selisihnya ya. Selisihnya itu adalah untuk upah lembur. Nah, ya. Berarti kan 122.200 saya kurangi dengan 78.000. Nah, ini selisihnya adalah berapa? 442 ya. 44.200. Ini berarti uang lemburnya ya. Ini adalah uang lemburnya. Nah, 442 ditambah 78 itu kan 122.200 ya. Sekarang kita mencari lemburnya berapa jam. Nah, dia kan dapat upah 44.200. Nah, saya bagi dengan tiap jamnya itu kan upahnya 3.400 ya. Maka dia lemburnya 442 dibagi 34 itu 13 ya. Iya. Jadi dia lembur itu 13 jam ya. Jadi lemburnya 13 jam, terus dia ada mengerjakan 30 jam ya, yang untuk upah biasa bukan lembur. Maka dia seminggu itu berapa jam bekerja? Maka 30 ditambah dengan 13 ya. Jawabannya itu adalah 43 jam. Oke ya, paham ya guys? Bisa lanjut ya? Ya. Kita masuk ke soal nomor 15. Harga pembelian roti adalah 5.000. Roti tersebut dijual dengan keuntungan ya. Persentase untung itu adalah 15%. Harga penjualan 100 buah roti berapa? Nah, berapakah harga jual untuk 100 roti? Nah, sekarang saya akan mencari harga jual untuk satu roti dulu ya. Karena dia untung, maka nanti rumusnya adalah 100 ditambah dengan persentase untung 15 dibagi dengan 100 dikali dengan harga beli. Nah, ini adalah harga jual untuk satu roti ya guys. Nah, maka 115 dikali dengan 50. 5.750 ya. Ini adalah harga jual untuk satu roti. Nah, berarti kalau harga jual untuk 100 roti ya tinggal kita kalikan 100 ya. Maka 575000 ya. 575.000. Oke ya guys, ya kita masuk ke soal nomor 16. Pak Burhan menabung pada sebuah bank selama 8 bulan ya. Setelah 8 bulan uangnya 456.000. Jika ia mendapatkan bunga 21% tetapi setahun ya, jumlah uang pertama ditanya adalah M0. Ini adalah MN-nya ya, tabungan akhir. Nah, mencari tabungan akhir itu kan rumusnya M0 ditambah dengan bunga. Dia dapat bunga berapa nih selama 8 bulan ini? Oke, MN-nya itu kan 456.000 ya. M0-nya nggak tahu. Nah, bunganya berapa? Bunganya itu adalah kita mencari persentase dulu ya. Persentase bunga selama 8 bulan. Nah, yaitu kita mencari persen bunga selama sebulan dulu ya. Setahun kan 21%. Berarti dibagi dengan 12. Ini adalah bunga tiap bulan ya. Ternyata dia nabung 8 bulan, maka saya kali 8. Maka 8 bulan itu 14%. 14% itu kan sama aja 14 dibagi 100 ya. 0,14 ya. Maka bunganya itu adalah 0,14 dari tabungan awal ya. Maka 456.000 ini berarti 1,14 M0 ya. Ketemulah tabungan awalnya itu adalah
456.000 dibagi dengan 1,14. Ya, hasilnya itu adalah 400.000. Silakan kalian cek ya dengan hitung ya. Ya, oke, jawabannya adalah 400D. Jawabannya itu adalah B. Semoga kalian paham ya. Ya, kita masuk ke soal nomor 17. Ya, untuk nomor 17 ya kita coba ya. Terdapat 4 jenis barang dengan harga 120.000 dan 400.000. Oh, ini berarti harga paling murah ya minimumnya. Dan harga tertingginya adalah 400. Rata-rata harga keempat barang tersebut yang mungkin. Oke. Ini kan tidak disebutkan ya di soal ini yang terjual 120.000 itu berapa barang ya. Yang terjual dengan harga 400.000 juga berapa barang. Kita tidak disebutkan di soal ini. Maka saya akan buat rata-rata itu diantaranya ya. Di antara siapa? Kita cari yang paling minimum. Di sini adalah rata-rata yang minimum. Ini kita cari yang jika yang terjualnya itu yang maksimum. Berarti kalau mencari yang minimum, maka yang terjual rendah itu kita anggap ada 3 ya. Nah, maka yang terjual harga tertinggi ya cuma 1. Nah, dibagi dengan berapa, Dek? Dibagi dengan 4 ya. Barangnya kan ada 4. Ini berarti kalau mencari pendapatan maksimum, berarti ya yang 400.000-nya kejual ada 3. Ya, paham ya? Ditambah dengan yang terjual yang murah atau harga terendah itu ada 1. Saya bagi dengan 4 gitu ya. Maka nanti gimana guys? 12 kalikan 3 itu adalah 36 ya. Saya hilangkan aja nolnya 3 ya. Nanti kita tinggal kembalikan lagi pada saat di pilihan ganda. 12 kalikan 3 itu adalah 36, 360 ditambah dengan 400, 760 ya. 760 saya bagi dengan 4, itu kan 190.000 ya. 190. Ya, saya kembalikan lagi nolnya 3. Yang di sini juga sama aja ya. 400 dikalikan 3 itu kan 1200 ya. 1200 ditambah dengan 120 ya kan jadinya 1320 ya. 1320 dibagi 4 itu kan 330 ya. Nah, ini berarti 330.000. Nah, inilah harga yang mungkin untuk keempat barang tersebut. Oke? Berarti rata-rata itu nilainya di antara 190 sampai dengan 330 ya. Apakah poin A? Salah ya. Ini melebihi, ini juga melebihi. Ini betul ya, 185 itu kurang dari 190, maka salah. 180 juga di bawah 90, 190 berarti salah ya. Iya, nah ini 325 berarti kemungkinannya ya, karena di antara sini. Ya, kita masuk ke soal nomor 18. Gimana nih soalnya? Jika matrik A, B, C, nilai A, B memenuhi A ditambah 4B transpose ya, sama dengan C. Tentukan nilainya A sama B. Oke, saya buat A ya. Min 2, 3, 8, 7 ditambah dengan 4B transpose. Transpose ya, maka nanti kita balik baris menjadi kolom. Min 2, min 4, 1, 3. Sama dengan ya. Sama dengan C, maka sini min 10. B, sini A, sini 19 ya. B-nya bisa ketemu ya. Kita mencari B sama A langsung ketemu. 8 ditambah 4 ya, 4 kalikan 1 itu adalah A ya, maka A-nya adalah 12. Oke. B-nya itu berapa? Maka 3 ditambah dengan min 16 ya. 3 ditambah dengan min 16 ya. Jawabannya adalah min 13 ya. Maka 12 dan min 13. Oke. Jawabannya itu E ya. Kita masuk ke soal nomor 19 ya. Bagaimana ini? Kita bahas ya bersama-sama ya. Sebuah motor seharga 10 juta dijual setelah dipakai. Maka akan terjadi penyusutan harga sebesar 4%. Ya, berarti terjadi penyusutannya per tahunnya. Harga kendaraan tersebut pada akhir tahun ke-6. Oke, ini berarti rumus penyusutan ya, Dek. Rumusnya adalah SN A 1 min N kalikan P. Nah, begini. A itu adalah harga awalnya ya, maka saya buat ini 10 juta dikali dengan 1 dikurangi, ternyata ini 6, maka saya buat ini 6, ini berarti S6 gitu ya. 6 dikalikan dengan ini, persentasenya itu adalah 4%, maka 0,04, begitu guys ya.
Maka nanti ini 10 juta. Saya kali dengan 6 dikalikan 0,04 itu kan 0,24 ya. 1 dikurangi 0,24 itu berarti 0,76. Ya. Maka nanti jadi gimana? Ini 2-nya hilang, saya menjadi 76. Nolnya sisa berapa, Dek? 1, 2, 3, 4, 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Jadinya 7.600.000. Oke, jawabannya itu adalah A. Ya, kita masuk aja ya ke soal nomor 20. Pada soal nomor 20 tuh ada revisi soal ya. Kalian bisa lihat di soal aslinya. Di link soal pada saat ini umur Budi ya, harusnya dia ada Budi ya. Umur Budi itu adalah 2 kali umurnya Cici. Oke, saya coba ya dari depan ya. Umur Anto itu adalah 4 tahun lebih tua dari umur Budi. Misalkan pada saat ini umur Anto ya saya anggap A ya, ternyata dia 4 tahun lebih tua dari umurnya Budi. Pada saat ini Budi umurnya adalah 2 kali lipatnya umurnya Cici. 3 tahun yang lalu Cici, maka Cici dikurangi 3 tahun yang lalu, umurnya adalah setengah dari umurnya Desi. Berarti setengahnya Desi. Desi ya 3 tahun yang lalu juga ya, karena ini ada kata-kata 3 tahun yang lalu. 2 tahun lagi ternyata Budi dan Desi menikah. Nah, gitu kan. Dan pada saat itu umur Anto 30. Nah, berarti kan 2 tahun mendatang Budi sama Desi menikah. Berarti umur Anto saat ini adalah 30 dikurangi 2. Nah, berarti umur Anto saat ini adalah 28 tahun. Nah, karena pada saat Budi sama Desi menikah, dia umurnya 30. Berarti saat ini dia umurnya 28. Karena Budi sama Desi menikah kan 2 tahun lagi. Paham ya guys? Anto udah ketemu 28, maka nanti Budi ketemu. Nah, berarti kan Budi umurnya berapa? 28 dikurangi 4 ya, 24. Maka ketemulah umurnya Cici. Cici berarti kan setengahnya Budi ya. Saya dari sini. Maka setengahnya 24 itu adalah 12 ya. Cici 12 saya masukkan ke sini. Oke. Ya, saya masukkan ya. 12. 12 saya kurangi 3 itu adalah 9. Sama dengan, langsung saya kalikan 2 aja ya. Ini 2 ke sana maka jadi dikali sama dengan D-3 ya. Maka umurnya Desi adalah 18 ditambah 3. 21 ya. Inilah umurnya Desi, inilah umurnya Budi ya. Maka selisihnya itu adalah 3 tahun ya. Desi lebih muda 3 tahun daripada Budi. Oke ya guys, ya jawabannya itu adalah E. Ya, saya sudah bahas 20 soal untuk tipe soal TPA subbab numerik ya. Masih banyak tipe soal lainnya. Insya Allah akan saya up selanjutnya ya. Akan membahas numerik lagi. Semangat terus ya belajarnya ya. Assalamualaikum.